Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Horor Klasik dimanapun Anda berada. Semoga pada malam hari ini Sobat Horor Klasik dalam kondisi sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Sobat Horor Klasik yang sudah berkunjung, menonton dan menikmati cerita-cerita horor yang ada di channel Horor Klasik ini. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada subscriber yang telah bersedia mengikuti dan mendapatkan cerita-cerita terbaru dari channel Horor Klasik. Nah, pada edisi malam hari ini saya akan menceritakan pengalaman seseorang yang bernama Doni. Kejadian ini terjadi pada tahun 1994, di mana pada saat itu Doni merupakan seorang mahasiswa semester 5 yang sedang menjadi panitia masa orientasi penerimaan mahasiswa baru. Kebetulan acara ini dilaksanakan di sebuah tangsi militer yang memang di daerah itu sering digunakan sebagai lokasi bumi perkemahan. Jadi sebagai gambaran, pada saat itu Doni dan beberapa teman-temannya hampir satu angkatan ya, itu menjadi panitia orientasi mahasiswa baru di kampusnya. Nah, sebagai puncak acara, pihak kampus mengizinkan panitia untuk menggelar acara malam keakraban di luar kampus. Nah, kebetulan setelah dilakukan voting dalam internal kepanitiaan, mereka sepakat untuk memilih sebuah tangsi militer yang berada di kaki gunung sebagai tempat malam keakraban sekaligus acara penutup masa orientasi mahasiswa baru. Tidak ada pikiran macam-macam dari Doni dan teman-temannya, meskipun tangsi militer ini merupakan tangsi militer yang sudah ada ya sejak zaman Belanda. Jadi dulu tangsi militer ini memang digunakan oleh para serdadu Belanda sebelum akhirnya setelah Indonesia merdeka, tangsi militer ini digunakan oleh militer Indonesia sampai dengan saat ini. Nah, sebagaimana tangsi militer pada umumnya, tempat yang digunakan itu ya memang tempat yang terpencil ya, atau jauh dari pemukiman. Nah, gambarannya memang lokasi ini terletak di kaki sebuah gunung. Ketinggiannya itu kurang lebih ya sekitar 1000 meter di atas permukaan laut ya, dengan lahan yang luasnya sekitar 5 hektar. Nah, waktu itu Doni dan teman-temannya berpikir ya mungkin asik lah dengan tempat yang agak sepi dan dekat dengan alam, berkumpul bersama dengan teman-teman dan para mahasiswa baru, seperti itu. Nah, akhirnya singkat cerita berangkatlah rombongan dari kampus Doni itu ke tangsi militer tersebut, dan rencananya mereka memang hanya akan berada di tempat tersebut 2 hari 1 malam. Nah, kebetulan siang hari jelang sore mereka sudah sampai di lokasi itu, dan segera saja panitia mengatur mahasiswa-mahasiswa baru untuk ditempatkan di dalam barak-barak yang sudah disediakan untuk tempat istirahat, dan kemudian nantinya pada malam hari mulai pukul 7 sampai dengan pukul 11 malam akan diadakan puncak acara orientasi mahasiswa baru sekaligus acara penutup, yaitu api unggun di tengah lapangan. Nah, jadi memang
tangsi militer atau barak militer ini terdiri dari beberapa bangunan, yaitu barak utama yang biasa digunakan untuk tidur para prajurit, dan kemudian di bagian tengah ada sebuah lapangan yang cukup luas, biasa digunakan para prajurit untuk berlatih fisik. Dan di tempat yang paling belakang itu merupakan toilet. Ya sebagaimana tangsi atau barak ya, memang lokasinya ya seperti itu. Ukurannya besar-besar, ukurannya kurang lebih sekitar panjang 50 meter, lebarnya 8 meter, kurang lebih seperti itu. Nah, singkat cerita, acara pada malam hari itu berlangsung lancar. Jadi mulai acara api unggun, kemudian pentas atau ajang penunjukan bakat seni baik dari panitia maupun dari mahasiswa-mahasiswa baru. Tidak ada masalah sama sekali dan tidak ada hal-hal ganjil. Hingga akhirnya pada jam 11 acara sudah ditutup. Mahasiswa baru dipersilahkan untuk beristirahat di barak yang sudah disediakan oleh panitia. Nah, saat itu Doni dan teman-temannya sesama panitia sudah berkumpul di satu tempat, juga di dalam barak. Mereka waktu itu berdiskusi tentang bagaimana acara besok pagi sebelum akhirnya di siang hari mereka kembali ke tempat asal atau ke kampus. Nah, di sela-sela pembicaraan tentang rencana esok hari, tiba-tiba Doni ini merasa akan buang air kecil. Nah, pada waktu itu si Doni ya berjalan biasa saja. Dia keluar minta izin kepada teman-temannya dan kemudian berjalan keluar dari barak untuk menuju ke toilet yang berada di bagian paling belakang dari tangsi militer ini. Nah, untuk menuju ke sana, Doni harus melewati lapangan luas yang tadi digunakan untuk acara api unggun. Nah, pada saat perjalanan ke toilet, Doni tidak merasakan apa-apa. Dia biasa saja meskipun tempat itu cukup gelap ya, dan lagi-lagi karena tangsi militer itu lokasinya memang berada di tempat yang sepi, terpencil, dan sangat jauh memang waktu itu dari pemukiman. Nah, pada saat Doni sampai di toilet, Doni mencoba mencari toilet yang lampunya bisa dinyalakan. Jadi kalau untuk sobat horor klasik yang mungkin tidak tahu lokasi tangsi militer ya, toiletnya itu kan kurang lebih luasnya itu sama seperti barak itu sendiri, dengan ukuran panjang itu 50 meter, tapi lebarnya tidak sampai 8 meter, mungkin kurang lebih hanya sekitar 2 atau 3 meter ya. Jadi posisi toiletnya itu bolak-balik dengan pintu-pintu berjajar. Mungkin kalau sobat horor klasik pernah melihat toilet serdadu atau tentara yang di film-film gitu, berjajar-jajar. Tapi karena ini tangsi militer lama ya, itu masih ada pintu-pintunya. Jadi terlihat banyak sekali pintu di situ. Nah, setelah dicoba oleh Doni, ternyata tidak ada lampu yang bisa menyala. Akhirnya ya sudahlah, Doni nekat saja masuk ke salah satu toilet. Dan pada saat dia sedang buang air kecil di dalam toilet itu, Doni mendengar derap langkah seperti pasukan tentara yang sedang berbaris. Nah, di situ Doni lagi-lagi tidak berpikir aneh-aneh. Dia pikir ya mungkin memang ada tentara yang sedang berlatih pada malam hari itu. Mengingat ya itu kan tangsi militer, memang tempatnya mereka ya. Bisa jadi dalam pikiran Doni memang para tentara itu menunggu acara Doni selesai, kemudian menggunakan lapangan yang tadinya digunakan untuk acara api unggun itu untuk latihan baris berbaris. Nah, saat Doni sudah selesai, Doni kemudian keluar dari toilet dan akan kembali ke dalam barak. Ya tentunya dia harus melewati lapangan itu lagi.
Dan memang benar, pada saat perjalanan ke Bali itu jelas terlihat di mata Doni satu kombi mungkin ya, kurang lebih, karena Doni tidak bisa memastikan waktu itu jumlah tentara yang berlatih ada berapa, tapi mungkin ada di kisaran angka 20-an ya, jadi mungkin saya sebutnya satu kombi itu saja. Terlihat jelas sedang berlatih baris berbaris di tengah lapangan. Tapi karena kondisi gelap, Doni memang tidak tahu artinya warna baju apa yang dipakai dan sebagainya. Tapi yang aneh itu, sang komandan itu memberikan aba-aba dalam bahasa yang Doni tidak pahami. Jadi waktu itu lagi-lagi Doni masih berpikir positif bahwa mungkin itu adalah kode-kode yang memang hanya digunakan oleh para tentara. Nah, semakin Doni berjalan menuju barat, karena Doni ini tertarik ya, dia jadi sambil menengok ke sebelah kiri, berjalan sambil menengok ke sebelah kiri, melihat para tentara yang sedang berlatih itu. Tapi tiba-tiba, meskipun gelap, Doni samar-samar itu kan masih bisa melihat bentuk dari istilahnya bayangan dari sosok-sosok yang ada di sana. Dan ketika Doni melihat ke arah sang komandan, Doni ini sangat terkejut karena jelas sekali bahwa sang komandan itu memberikan perintah itu ternyata tidak memiliki kepala. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ternyata suara-suara komando yang keluar itu berasal dari kepala yang dipegang oleh tangan sang komandan. Ya, sontak Doni yang melihat kejadian itu langsung berlari secepat kilat ya menuju ke dalam barak, tapi dia tidak berani menceritakan hal tersebut kepada teman-temannya. Dia hanya sempat bertanya kepada salah satu temannya, kalian mendengar itu enggak, menanyakan apakah teman-temannya mendengar ada suara tentara yang sedang berlatih. Dan teman-temannya semua menjawab tidak ada yang mendengar suara tentara latihan baris berbaris. Ya sudah, jadi akhirnya Doni hanya diam dan segera bergegas tidur. Nah, besok paginya ini Doni sempat bertanya kepada salah seorang penjaga yang berada di pos penjagaan depan. Doni secara empat mata sempat menceritakan apa yang dia lihat semalam. Dan kemudian penjaga itu hanya berkata kepada Doni, ya memang banyak sekali cerita-cerita semacam itu yang beredar di sini, dan kebanyakan memang yang melihat bukanlah para prajurit yang sedang latihan di sana maupun sedang berjaga di sana, melainkan orang-orang luar yang menggunakan tempat tersebut. Dan pada malam hari itu, Donilah yang terpilih menyaksikan para serdadu Belanda dari masa lalu sedang berlatih latihan baris berbaris. Itulah mengapa Doni tidak memahami bahasa komando yang digunakan, karena ternyata yang berlatih pada malam hari itu merupakan pasukan Belanda yang mungkin itu merupakan representasi dari serdadu-serdadu Belanda yang dulu menempati tangsi militer tersebut. Wallahu alam. Nah, itu tadi cerita pengalaman Doni di sebuah tangsi militer. Apakah Sobat Horor Klasik memiliki cerita sejenis pada saat melakukan malam keakraban mungkin, atau latihan dasar atau pendidikan dasar di tempat-tempat yang ya memang disediakan, atau bumi perkemahan yang memang biasa digunakan untuk hal-hal semacam ini? Bila ada, boleh menambahkan atau menceritakan pengalaman di kolom komentar, atau bila berkenan ceritanya disampaikan di channel Horor Klasik, bisa mengirimkan ceritanya pada email yang terdapat di deskripsi. Terima kasih kepada Sobat Horor Klasik yang sudah mendengarkan cerita ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.